Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Weni Meliana. Kali ini kita akan membahas mengenai cara mengisi rencana aksi, realisasi serta bukti dukung untuk triwulan 1 di SKP ya tahun 2024. Kita akan masuk di kinerja BKN ya. Baik. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui ada pemberitahuan ya tentang evaluasi kinerja tahun 2024. Jadi di sini evaluasi kinerja periodik dapat dilaksanakan bulanan atau triwulan. Nah, untuk yang batas akhir triwulan 1 itu tanggal 15 April 2024. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk triwulan 1 kita maksimal di tanggal 15 April 2024. Oke, nah ini juga ada pemberitahuan tentang evaluasi kinerja dari Kepala Kantor Kemenak Kota Banjarmasin bahwa batas akhir penilaian evaluasi kinerja pegawai triwulan ini tanggal 15 April. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang belum membuat ataupun mengisi di sasaran kinerja pegawai, mari kita isi bersama-sama. Jadi cara mengisinya, yang pertama tentu saja kita akses ke https kinerja BKN Go ID, kita login menggunakan username dan password kita ya Bapak Ibu ya. Lalu nanti kita akan mencoba memilih menu SKP, lalu pilih penilaian, nanti kita pilih tambah periode penilaian. Baik, kita langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Jadi kita masuk ke kinerja BKN Go ID. Seperti biasa kita login dengan akun My ASN kita. Oke. Nah ini kita pilih di SKP tadi penilaiannya Bapak Ibu ya. Jadi kita pilih penilaian, nanti kita jadi di SKP, lalu tadi pilih penilaian, nah lalu pilih tambah periode penilaian. Jadi kita tambah periode penilaiannya, nah kita pilih di sini yang triwulan 1. Jadi triwulan 1, nah oke. Nah, pastikan ini sudah ada ya Bapak Ibu tertera di sini. Jadi di sini triwulan 1 Januari sampai 2024. Januari sampai 31 Maret 2024. Jadi batas akhirnya 15 April 2024 ya Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai di rencana aksi. Nah, rencana aksi kita ini kita akan mengisi yang RHK yang sudah kita mau kita isi. Jadi kita tinggal menambahkan. Jadi ini kita copy karena ini mau kita pakai. Jadi di rencana aksi ini nanti kita paste saja yang tadi, tapi ini dirubah dengan kalimat aktif. Jadi tersedianya berarti menyediakan. Nah, atau membuat atau menyusun boleh dokumen. Nah, targetnya untuk triwulan 1 itu berapa dokumen. Jadi karena saya membuat untuk satu dokumen karena semester genap ini kan saya membuat satu perangkat, berarti di sini saya membuat satu dokumen karena saya menargetkan dalam setahun itu 2 dokumen. Jadi kita untuk triwulan 1 saya cukup 1 dokumen. Nah, ini juga jadi kita tinggal menambahkan. Jadi rencana aksi ini kita tambahkan, jangan lupa ini kita copy paste saja dulu agar mudah ketika membuat rencana aksi. Jadi kita tinggal merubah menjadi kalimat aktif ya. Jadi menyediakan atau menyusun.
Nah, ini targetnya juga saya 1 dokumen. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengisi ini sampai mana yang Bapak Ibu lakukan di triwulan 1 ini. Jadi misalnya Bapak Ibu ada ini mengikuti diklat fungsional. Nah, jadi di sini kita copy saja, jadi terlaksananya kegiatan, nah ini misalnya terlaksana kegiatan pengawasan. Nah, berarti ini kita tambah karena memang ada mengawas, jadi melaksanakan kegiatan pengawasan asesmen. Jadi ini kan satu kegiatan ya. Jadi kita menargetkan di sini kan satu kegiatan dan ada kegiatan di pengawasan ini. Nah, jadi ini bisa kita cek saja di waktu kita merencanakan ya Bapak Ibu. Jadi saat kita merencanakan ini asesmen madrasah berarti ada, nah ini satu kegiatan berarti kalau kita memang melaksanakan di bulan Maret tadi ada asesmen berarti kita laksanakan berarti kita masukkan. Kalau memang belum misalnya nih penilaian evaluasi. Nah, ini kan belum ya. Belum jadi kita pengawas penilaian ini mungkin di sekitar bulan Mei ya, baru ada berarti di triwulan kedua. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal memilih mana yang sudah ada, jadi tinggal diisi dilengkapi ini semua, kalau memang ada diisi saja ada. Baik, semoga ini bermanfaat dulu untuk mengisi. Ini dilengkapi saja ya Bapak Ibu, dilengkapi berapa RHK, dilengkapi kalau memang ada, lalu Bapak Ibu tinggal nanti mengisinya. Jadi itu ya, jadi di penilaian. Nah ini, nah nanti akan tampak Bapak Ibu rencana aksi tadi, baru Bapak Ibu nanti ke bukti dukung. Nah, kalau rencana aksinya sudah Bapak Ibu buat, nah ini. Nah, ini kan karena belum saya buat, jadi ini masih tidak bisa menambahkan bukti dukung yang di nomor 3. Nah, karena nomor 1 sudah saya buat, jadi mengenai tersedianya dokumen perencanaan pembelajaran. Nah, ini kan saya menargetkan dalam setahun itu 2 dokumen, tapi di triwulan 1 saya kan ada 1 dokumen. Nah, berarti kita tinggal menambahkan, jangan lupa Bapak Ibu sudah menyiapkan, saya sudah menyiapkan di sini di SKP 2024 ini. Jadi SKP 2024 sudah saya buat per ini triwulan 1. Jadi ada triwulan 1. Nah, ini sudah saya beri nomor. Jadi sudah saya beri nomor berdasarkan RHK tadi. Jadi ketika Bapak Ibu memilih misalnya di RHK 1 mau menambahkan, nah ini kan nama bukti dukungnya disesuaikan saja dengan bukti dukung di Bapak Ibu. Misalnya di sini ada perangkat atau bukti dukung yang pertama tadi Bapak Ibu tentang tadi perangkat ya. Nah, perangkat perencanaan pembelajaran. Berarti di sini nama bukti dukungnya juga beri nama perangkat. Jadi di sini perangkat pembelajaran. Nah, ini. Nah, bukti dukungnya ini yang tadi saya katakan. Jadi Bapak Ibu harus ini kita ambil. Jadi kita pilih yang ini ya, bagikan. Jadi ini kita bagikan. Nah ini kita semua yang memiliki link. Jadi siapa saja yang memiliki link ini boleh untuk
editnya. Nah, salin link. Jadi link inilah yang akan kita salin di sini Bapak Ibu di bukti dukung ini. Nah, ini. Jadi ini bukti dukung perangkat pembelajarannya untuk RHK 1. Oke. Berarti tinggal oke ya. Nah, ini sudah ada ya Bapak Ibu ya. Jadi menyediakan menyusun dokumen perencanaan. Nah, ini. Jadi kualitasnya juga kita bisa menambahkan di sini. Nah, bukti dukungnya sama ya Bapak Ibu. Jadi ini tinggal kita copy saja bukti dukungnya. Kita tunggu sampai ini kita tambahkan. Nah, ini sudah ada, jadi nah ini pelaksanaan kinerja kan kita sudah ya, rencana aksi tadi sudah kita masukkan ini. Jadi sudah kita yang ada kita tambahkan itu bisa kita isi. Jadi yang belum kita tambahkan itu tidak bisa kita isi. Jadi sebaiknya Bapak Ibu melengkapi dulu ini semua rencana aksi ini sebaiknya dilengkapi dulu semua. Jadi mana yang memang ada di tahun ini baru nanti Bapak Ibu mengerjakannya ke bukti dukung. Jadi setelah Bapak Ibu melaksanakan ini semua selesai, baru Bapak Ibu nanti ke pengisian bukti dukungnya itu. Jadi seperti itu ya. Jadi ini cara mengisi bukti dukungnya tadi, tinggal Bapak Ibu menambahkan nih juga mengenai waktu ya, waktu. Jadi nama bukti dukungnya sama tadi perangkat. Jadi Bapak Ibu tinggal copy paste saja karena memang sama. Nah, ini. Jadi sudah kita masukkan ini untuk realisasi. Jadi kita sudah membuat rencana aksi, lalu realisasinya serta bukti dukungnya. Nah, ini bukti dukungnya kan sudah kita masukkan ya. Nah, ini rencananya. Jadi, nah ini rencananya. Jadi kita ulangi lagi mungkin Bapak Ibu. Oke, tadi setelah kita tambahkan, ini rencana aksi. Nah, ini sudah ada ya, tampak ya. Jadi rencana aksi, nah ini kita tambahkan misalnya ada ini, melaksanakan kegiatan diklat. Nah, misal, atau ini, melaksanakan kegiatan kolektif, MGMP, seminar, webinar. Jadi, ini rencana aksinya kita tinggal copy paste, lalu terlaksananya kita ganti dengan melaksanakan. Jadi ini diubah menjadi kalimat aktif ya, aktif. Jadi melaksanakan. Nah, melaksanakan kegiatan kolektif guru melalui kegiatan MGMP dan juga ada kegiatan kolektif lain. Jadi seminar, webinar. Nah, targetnya jadi ada berapa kegiatan yang terlaksana dalam 3 bulan, dalam triwulan ini misalkan 3 kegiatan, misal 1 bulan ada 1 kegiatan, berarti ditulis saja 3 kegiatan. Misalnya ada MGMP tiap bulan, lalu ada webinar juga, berarti misalnya dibuat ada 4. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Kalau memang Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan MGMP dan juga ada seminar atau webinar, itu dibuktikan dengan adanya surat tugas dan juga sertifikat. Jadi Bapak Ibu bisa
dimasukkan di bukti dukung. Jadi kalau memang 4 kegiatan saya di Januari sampai Maret ada 5. Jadi ada kegiatan MGMP setiap bulan dan juga ada mengikuti webinar Rapi MN. Jadi ini ada 5 kegiatan di bulan di triwulan ini. Nah, sekarang kita ke bukti dukung ya Bapak Ibu. Jadi ini sudah sekarang pengisian bukti dukungnya. Oke, nah ini yang saya mau mengisi yang tadi menambahkan yang melaksanakan kegiatan tadi pendidik. Nah ini MGMP tadi. Nah, jadi di sini tambah ke kita pilih bukti dukungnya, kita cari di drive. Jadi di drive-nya ini, nah ini sudah saya masukkan di sini ada folder MGMP seminar webinar. Jadi di sini di triwulan 1 ini yang saya copy jadi bagikan. Nah, ini pastikan tadi semua yang memiliki link ini boleh mengedit. Nah, ini ya. Jadi salin link. Jadi saya tinggal menyalin link ini, oke. Jadi ini nama bukti dukungnya tadi kan kita sesuaikan saja. Jadi kalau memang kegiatannya itu tentang nah ini kan kegiatan kolektif melalui MGMP, seminar, berarti di sini ada kegiatan kolektif. MGMP. Jadi kegiatan kolektifnya MGMP, webinar. Oke, jadi ini ya. Jadi oke. Nah, ini sama ya untuk kualitasnya juga. Nama bukti dukungnya jadi kegiatan kolektif MGMP. Kita oke, sama waktunya juga di copy paste saja. Nah, ini jadi di copy paste, oke. Nah, demikian ya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal mengisikan. Kita mulai di SKP, lalu pilih di penilaian, pilih tahap 1. Jadi setelah Bapak Ibu memilih yang tahap 1, triwulan 1 maksudnya, jadi dari Januari sampai Maret, Bapak Ibu pilih mana sih di RHK Bapak Ibu yang memang ada kegiatan di Januari sampai Maret. Kalau memang tidak ada, tidak perlu rencana aksinya diisi. Toh memang tidak ada, mungkin di bulan berikutnya. Nah, kalau ada berarti Bapak Ibu isi rencana aksinya, lalu pilih atau dimasukkan, ditambahkan itu yang bukti dukung. Jadi sebaiknya Bapak Ibu ada di drive, di Bapak Ibu siapkan. Ini drive saya, jadi drive SKP 2024 itu sudah saya buat per triwulan. Jadi ada triwulan 1. Nah, di triwulan 1 ini juga saya buat berdasarkan RHK nomor 1 sampai misalnya ada berapa RHK dari Bapak Ibu, seperti itu ya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam pengisian SKP triwulan 1 tahun 2024, jadi maksimal 15 April Bapak Ibu, kalau bisa sebelum 15 April, karena nanti kan ditinjau oleh kepala madrasah kita, mana yang isian bukti dukung kita itu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu di 15 April baru terakhir mengupload. Sebaiknya mulai sekarang sudah di-upload saja, nanti kan ditinjau oleh pimpinan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan mengenai pengisian realisasi ya. Jadi pada sebelumnya kita sudah mengisi untuk menambahkan di triwulan 1, jadi kita sudah membuat rencana aksi, lalu kita realisasi. Nah, realisasi dari
RHK kita itu, jadi misalkan di RHK 1 itu satu dokumen, berarti di sini kan realisasinya satu dokumen, berarti sumber datanya dokumen tersedia. Jadi di sini untuk yang kuantitas. Sekarang untuk yang kualitasnya kita realisasi juga satu dokumen juga. Untuk yang kualitas kita cek ya. Jadi kualitasnya persen ya. Jadi persen Bapak Ibu. Jadi untuk berapa persen dari yang sudah tercapai, kalau memang ini disesuaikan saja. Kalau memang misalnya hanya 50% atau 30%, berarti Bapak Ibu isi saja 30%. Ini disesuaikan. Jadi ini untuk kualitas, lalu untuk waktu. Nah, waktunya ini realisasinya tadi kan waktunya karena Januari sampai Maret, berarti kan 3 bulan. Nah, ini ketepatan waktu penyelesaian. Nah, jadi ini pengisiannya, jadi direalisasi, begitu pula untuk yang RHK berikutnya Bapak Ibu. Jadi kalau memang satu dokumen itu satu dokumen, jadi dokumen tersedia. Lalu untuk yang kualitasnya berapa persen yang sudah progres Bapak Ibu, kalau memang dianggap 90% sesuai sudah tercapai, ditulis saja 90%. Kalau hanya 30, boleh 30%. Ini disesuaikan ya untuk realisasi yang memang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, ini lalu di waktu. Nah, waktu kan targetnya 12 bulan, tapi karena kita hanya triwulan, artinya 3 bulan dari Januari sampai Maret, berarti ini diisi 3 bulan. Nah, demikian ya Bapak Ibu, jadi ini untuk realisasi, demikian seterusnya tinggal diisi, dilengkapi.